watching the video, I have already watched a video that discuss 10 stoic ways to stop overthinking. Sebelum itu, Marcus Aurelius pernah berkata bahwa kita mempunyai kekuasaan atas pikiran kita, bukan peristiwa di luar. Sadarilah hal ini dan kita akan menemukan kekuatan jika kita terbiasa dengan rasa frustrasi, pikiran akan dipenuhi oleh kebisingan, penderitaan karena keraguan, karena overthinking tersebut. Jadi ada 10 cara tabah untuk berhenti overthinking. Yang pertama, visualisasikan pikiran berlebihan kita sebagai kekuatan eksternal. Bayangkan pikiran kita ini invasif itu sebagai awan yang melewati gunung. Kitalah gunung itu saat awan melayang. Saat itu ini mengajarkan kita untuk mengamati tanpa terlibat. Pikiran kita bersifat sementara dan hanya dapat mengganggu kedamaian kita. Lalu cara yang kedua yaitu kendalikan dengan memfokuskan kembali energi kita. Yang ketiga, merangkul ketidakkekalan dan berlatih melepaskan. Mari kita berlatih melepaskan masalah dan kita hadapi masalah tersebut. Karena pikiran kita sering terjebak dalam lingkaran mengulangi kejadian di masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan sehingga menjadi melekat lebih dalam, lebih lama. Segala sesuatu itu berubah, termasuk pemikiran kita yang begitu terus-menerus. Dia tidak kekal, pikiran kita itu akan datang dan pergi, tidak akan bersifat permanen atau menetap seperti itu. Lalu cara yang keempat, menciptakan masa-masa kekhawatiran yang berani untuk memprioritaskan ketenangan pikiran kita daripada mengalah pada kekhawatiran. Karena takut terlihat puas, kita bisa menyelami kekhawatiran kita dengan cermat, memahami permasalahannya, bahkan mencatat permasalahan yang kita hadapi. Juga mencatat apa yang sebenarnya dikhawatirkan. Lalu cara yang kelima yaitu memecah pikiran-pikiran yang berlebihan. Kita dapat membaginya menjadi bagian-bagian yang kecil, yang lebih kecil dan mudah ditangani. Kita tidak bisa mengambil semua langkah, bertindak hanya selangkah mungkin, nampak sepele tetapi merupakan penawar yang ampuh untuk overthinking atau berpikir berlebihan. Kita dapat mengalihkan energi dari rasa khawatir ke tindakan. Lalu cara yang keenam yaitu menggeser perspektif kita terhadap rasa syukur. Jadi Seneca ini pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa cemas ketergantungan pada masa depan. Ini bisa mengalihkan kita dari kekurangan kita menjadi keberlimpahan, dari terlalu overthinking atau berpikir berlebihan untuk terus bersyukur. Jadi tentang mengenali diri dan momen saat ini, berkah yang sering kita dapatkan, berkah yang sering kita abaikan ketika kita sibuk mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Bersyukur menarik kita untuk keluar dari kebiasaan pikiran kita. Lalu cara yang ketujuh yaitu fokus pada usaha, bukan pada hasil. Fokus pada upaya dan niat kita daripada hasil yang kita dapat, daripada hasil yang tidak dapat kita kendalikan. Lalu yang kedelapan, praktik ketidaknyamanan yang disengaja. Kita dapat melatih pikiran kita untuk menangani ketidakpastian dan mengurangi berpikir berlebihan atau overthinking. Mulailah dari sesuatu yang kecil, lakukan sesuatu yang mengganggu pikiran kita, mengganggu kenormalan kita, tetapi tidak menghakimi, misalnya tidur tanpa bantal, seperti itu. Ini mengajarkan kita bahwa ketidaknyamanan tidak seseram yang kita pikirkan. Lalu cara yang ke-9 yaitu merefleksikan kefanaan hidup. Ini sering terjadi ketika kita terlalu memperhatikan detail-detail kecil dari kehidupan kita sehingga tidak melihat gambaran yang lebih besar.
Senika pernah menulis, kita tidak diberikan waktu yang singkat untuk hidup, tetapi kita mempersingkatnya, dan kita tidak berkecukupan tetapi menyia-nyiakannya. Ini mendorong kita untuk merenungkan sifat singkat dari kehidupan, sifat singkat dari keberadaan kita. Lalu cara yang ke-10, cara yang terakhir ini mencari kebijaksanaan dari luar diri kita. Carilah orang-orang yang pendapatnya kita percayai dan hormati. Bisa jadi seseorang dari lingkaran kita dengan pengalaman untuk memandu kita berbagi pikiran dengan mereka. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.